Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan PSAK 26 mengenai biaya pinjaman. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akuntansi menengah 1 yang difasilitasi oleh Ibu Silvi Kristina. Materi kali ini akan dipresentasikan oleh Priscilla Dewi dengan NIM 2019-742, Tara Prodit dengan NIM 2020-723, Winda Reniswari dengan NIM 2020-743, Maria Francisca dengan NIM 2020-751, dan saya sendiri Maria Aldora dengan NIM 2020-795. Selamat menyaksikan! Di sini kita akan bahas 4 poin. Yang pertama itu ada pendahuluan. Itu berisikan prinsip dasar, ruang lingkup, dan definisi. Yang kedua ada pengakuan. Itu berisikan biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Selisih lebih jumlah tercatat aset, kualifikasian atas jumlah terpulihkan, permulaan dan penghentian kapitalisasi. Lalu yang ketiga ada pengungkapan, dan yang keempat itu penutup tanggal efektif. Kita akan masuk poin pertama, yaitu pendahuluan. Prinsip dasar, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Selanjutnya, ruang lingkup diterapkan untuk akuntansi biaya pinjaman. Tidak mengatur biaya ekuitas termasuk modal preferred yang tidak dikualifikasikan sebagai liabilitas. Tidak diterapkan untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi dari aset kualifikasi yang diukur pada nilai wajar dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah banyak yang berulang. Nah, untuk itu kita harus tahu nih, apa sih biaya pinjaman itu? Di sini ada definisi dari biaya pinjaman. Biaya pinjaman adalah biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubung dengan pinjaman dana. Itu meliputi 3. Yang pertama, beban bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua, beban keuangan dalam sewa pembiayaan. Yang ketiga, selisih kurs yang berasal dari pinjaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengakuan. Entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. PSAK 26, paragraf 8. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Nah, ini ada 2. Yang pertama, jika entitas meminjam dana secara spesifik dan bertujuan untuk memperoleh aset kualifikasian, maka entitas tersebut menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi dengan penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Yang kedua, jika entitas meminjam dana secara umum dan menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Nah, tarif kapitalisasi itu apa? Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode di luar pinjaman. Namun, entitas mengecualikan diri perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai. Nah, dalam kondisi meminjam dana secara umum, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama satu periode tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut. Selanjutnya, selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Ketika jumlah tercatat atau ekspektasi biaya perolehan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturun nilaikan atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam PSAK lain.
Dalam keadaan tertentu juga, jumlah yang diturun nilaikan atau dihapus bukukan dapat dipulihkan sesuai dengan PSAK lain tersebut. Permulaan kapitalisasi. Entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Nah, tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut. Yang pertama, terjadinya pengeluaran untuk aset. Yang kedua, terjadinya biaya pinjaman. Yang ketiga, entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset yang digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Penghentian kapitalisasi. Suatu entitas harus menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman. Ketika selesainya secara substansial, seluruh aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Jika konstruksi diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk suatu bagian. Nah, ketika aktivitas sudah menyiapkan, maka dapat digunakan atau dijual sesuai intensinya selesai secara substansial. Penghentian sementara kapitalisasi. Entitas akan menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjamannya selama periode yang diperpanjang dan pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga diberhentikan. Pengungkapan. Entitas mengungkapkan dua hal. Yang pertama yaitu jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi selama periode berlangsung. Dan yang kedua adalah tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Penutup. Tanggal efektif. Tanggal efektif diterapkan karena terjadi penyesuaian 2018, yaitu mengubah paragraf 14 dan menambahkan paragraf 28A. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode laporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan ini diperkenankan jika suatu entitas menerapkan amandemen tersebut lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih.